Ada berita harian dari kontan.co.id. Strategi bank menyalakan KPR tanpa uang muka untuk meminimalkan risiko. Artinya ada wacana dari BI Bank Indonesia untuk membeli rumah dengan menggunakan versi KPR perbankan bisa tanpa uang muka. Artinya ke depan sudah ada wacana dari BI untuk melakukan membeli rumah subsidi dengan KPR tanpa uang muka 0%. Oke. Nah, ini akan kita bahas, saudara. Apakah mungkin bisa ini dilaksanakan di bank pelaksana KPR di daerah ataukah tidak, atau bisa dilaksanakan tapi dengan syarat-syarat sebagai berikut. Oke. Ikuti terus video yang berikut ini, akan kita bahas, akan kita bedah kasusnya seperti apa. Oke. Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJ Properti Indonesia. Hari ini kami dapat berita menarik, berita bagus dari media online digital kontan.co.id. Di situ BI telah meresmikan, menyatakan bahwa mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai bulan Desember 2021 akan diberlakukan DP 0% bagi Anda yang memiliki rumah subsidi. Nah, hal ini sebenarnya beriringan dengan wacana pemerintah ingin membuat DP 0% bagi kendaraan motor roda 4 dan roda 2. Ternyata rumah pun tidak luput. Artinya rumah subsidi pun ikut serta dalam hal ini. Tentu saja hal ini suatu kabar gembira. Oke, baik. Yang saya maksud dengan kabar gembira adalah kalau dahulu sebagai kami sebagai developer menjual rumah subsidi, selalu ditanya oleh si konsumen DP-nya berapa, angsurannya berapa, DP-nya berapa, selalu menanyakan DP dan DP uang muka. Nah, dalam hal ini kalau DP 0% berarti kita tidak sebagai developer, kita tidak repot lagi dengan pembicaraan masalah DP, tapi sudah pasti DP-nya 0%. Nah, persoalan timbul di lapangan, apakah mungkin di lapangan kalau BI mencetuskan ide seperti itu, apakah bank pelaksana di lapangan bisa mensamaratakan sebuah konsumen, bahwa semua konsumen yang dibawa oleh developer ini semuanya lolos tanpa DP. Apakah mungkin? Nah, ini yang akan kita bahas, sahabat properti dan sahabat developer. Bagi kawan-kawan developer mungkin sependapat dengan kami bahwa berdasarkan pengalaman tidak semua konsumen yang kita bawa itu kasusnya sama, dari penghasilan, profesi, juga pengeluaran. Oke, akan kita bedah kasusnya seperti apa sih yang bisa masuk ke status DP 0% atau harus bayar DP. Oke, sahabat properti. Oke, dalam kasus ini kita misalkan kita akan menjual sebuah rumah dengan harga subsidi 150 juta. Kita ajukan kepada bank pelaksana KPR di daerah, dengan konsumen A, misalnya konsumen Pak Abdu. Pak Abdu ini penghasilannya taruhlah sekitar 4 juta, punya anak masih kecil-kecil, pengeluaran tidak sama. Artinya analis bank akan memberikan kredit kepada si calon konsumen berdasarkan pendapatan dan pengeluaran. Nah, setelah analis mengkaji seorang konsumen apakah dia layak untuk diberi kredit 100% atau 80%, 75%, tentu bank yang lebih mengetahuinya. Atau memang karena sudah ada wacana aturan dari BI, kalau semua konsumen yang masuk
yang diajukan oleh developer kepada bank pelaksana, artinya bank pelaksana wajib memberikan kredit kepada calon konsumen itu 100%. Apakah seperti itu? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Tergantung kondisi lapangan. Bank kan tidak serta-merta sama dengan kasus, dengan apa yang telah dipikirkan oleh BI. Nah, oke, dalam kasus hal ini kita coba bedah kasus. Mudah-mudahan teman-teman developer penggiat properti sependapat dengan kami bagaimana kasus ini bisa dibedah. Oke, contoh kasus A, misalnya Bapak A penghasilan tetap 4 juta setelah dianalisis oleh bank, masih muda, anak-anak masih kecil, jadi pengeluaran tidak begitu seimbang. Bisa dikatakan orang ini memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit 100% dari bank karena diukur dari cara dia membayar. Artinya dengan penghasilan dia yang 4 juta, dengan anak-anak yang masih kecil, dengan biaya hidup per bulan kita proyeksikan dia saja 2 juta, dia masih punya tabungan 2 juta. Artinya kalaupun dia harus membayar angsuran KPR 1 juta, dia masih sanggup dan masih punya tabungan 1 juta lagi. Oke? Dan bagaimana dengan Bapak B? Oke, sedangkan Bapak B kasus sama, penghasilannya juga 4 juta, tapi punya anak, punya tanggungan 3 orang, anak yang mulai besar, SMP dan SMA. Setelah dihitung-hitung oleh analis, ternyata uang tabungan dia, pengeluaran dia 3 jutaan, dia masih sisa 1 juta, 1,5 juta lah, contoh kasus. Nah, dia harus membayar cicilan 1 juta, berarti dia masih punya uang 500.000 lagi untuk tabungan. Nah, tentu dalam hal ini kasus A dengan B berbeda. Bapak A bisa saja diberi kredit KPR disetujui bank 100%, artinya itu sama saja dengan DP 0%, sedangkan Bapak B karena ada hutang, bukan utang sih, pengeluarannya lebih besar dengan pendapatan, bank akan memberi dia kredit tapi dengan ada persyaratan. Artinya bank hanya mungkin memberi dia kredit 80%. Nah, sisa yang 20% Bapak B itu bagaimana? Apakah bisa sama dengan Bapak A dinolkan atau hanya sama dengan 80%? Dalam hal ini tentu saja tetap harus bayar DP karena bank hanya mau memberikan kredit ke Bapak B hanya sekitar 80%. Sisanya 20% dia harus bayar lagi ke bank, sebagai DP ke developer. Oke, sahabat developer, mungkin ada pertanyaan. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang DP 0% ini? Apakah Anda sependapat dengan kami? Silahkan diberi komentar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.